Selamat berjumpa pemirsa, kembali bersama kami di Ulas Berita. Ini bukan ingin berpolemik tentang hari jadi Blora yang sebentar lagi akan diperingati, yakni tepatnya di tanggal 11 Desember 2025 nanti. Pertanyaannya, benarkah selama ini kita merayakan hari jadi Kabupaten Blora di tanggal yang salah? Mari kita kupas tuntas. Bukan sekedar isu ganti tanggal, namun perlukah meninjau kembali keabsahan landasan historis penetapan hari jadi Kabupaten Blora? Kalau perlu ditinjau, kenapa? Simak ulasannya sebagai berikut. Pemirsa, menjelang hari jadi ke-276, bumi Samin bergemuruh dalam balutan tradisi, spirit, dan sensasi. Ya, bumi Blora yang kaya akan sejarah dan dijuluki sebagai Serambi Samin, kini tengah diliputi atmosfer perayaan yang menggemparkan. Menjelang puncak hari jadi Blora yang ke-276 pada 11 Desember, kota ini telah menyuguhkan serangkaian acara yang tak hanya sekedar ritual tahunan, tetapi juga menjadi tontonan spektakuler yang memadukan semangat patriotisme lokal, ritual sakral, dan gelora olahraga yang membara. Pintu gerbang perayaan telah dibuka dengan acara yang paling menghanyutkan, ziarah ke makam leluhur dan para bupati Blora. Bukan sekedar tabur bunga biasa, prosesi ini adalah sebuah napak tilas emosional di mana pejabat dan masyarakat Blora menundukkan kepala, meresapi jasa-jasa para pemimpin terdahulu yang telah mengukir sejarah dan pondasi kota. Sensasi spiritual terasa kuat, mengingatkan setiap insan Blora akan tanggung jawab mereka terhadap warisan masa lalu. Puncak ketegangan spiritual mencapai klimaksnya dalam Kira Pusaka Keris Kiai Bismo. Pusaka legendaris ini yang diselimuti mitos dan kekuatan magis diarak dengan penuh hikmat. Ribuan pasang mata terpaku pada iring-iringan pembawa pusaka yang dijaga ketat oleh prajurit-prajurit tradisional. Konon, kirap Kiai Bismo ini bukan hanya parade budaya, tetapi juga sebuah ritual tolak bala dan penyemangat spirit bagi seluruh warga Blora, menjadikannya tontonan yang mistis sekaligus menawan. Dan, seakan tak ingin kalah pamor dengan ritual sakral, spirit kompetisi juga meledak di berbagai penjuru kota. Sejumlah lomba tradisional dan modern telah digelar, memicu rivalitas sehat dan sorak-sorai pendukung. Mulai dari lomba yang menguji ketangkasan hingga adu kreativitas, setiap acara berhasil menyedot perhatian massa. Ketinggalan, sektor olahraga tampil sebagai bintang. Berbagai pertandingan dan turnamen olahraga telah diselenggarakan, menunjukkan bahwa perayaan hari jadi ini tak hanya berkutat pada sejarah, tetapi juga menumbuhkan semangat generasi muda yang sehat dan berprestasi. Sensasi kemenangan dan kekalahan, teriakan supporter yang memekakkan telinga, semua berbaur menjadi satu, menciptakan energi positif yang menular ke seluruh pelosok kota. Kini, seluruh Blora menahan napas, menantikan puncak perayaan yang dijadwalkan akan digelar pada 11 Desember. Resepsi hari jadi ini digadang-gadang akan menjadi sebuah pesta rakyat yang kolosal dan penuh kejutan. Seluruh rangkaian acara, dari ziarah yang sakral, kirap yang mistis, hingga kompetisi yang mendebarkan, adalah pengantar menuju malam puncak, di mana Blora akan merayakan usianya yang ke-276 dengan kemewahan budaya dan kebersamaan yang tak tertandingi. Siapakah sosok penting yang akan hadir? Atraksi budaya apa yang akan ditampilkan? Seluruh pertanyaan ini akan terjawab di malam resepsi, menjanjikan sebuah penutup yang tak hanya megah, tetapi juga akan terukir dalam sejarah sebagai perayaan hari jadi Blora yang paling sensasional. Pemirsa, ini yang menggelitik. Di saat euforia peringatan hari jadi ke-276, pembahasan mengenai ketepatan tanggal 11 Desember 1749 sebagai hari jadi Kabupaten Blora kembali mengemuka. Menyusul,
Sejumlah peneliti sejarah Blora menilai perlu dilakukan kajian ulang secara komprehensif. Diskursus ini dipicu oleh temuan-temuan tambahan terkait silsilah para bupati serta struktur pemerintahan Blora pada masa awal terbentuknya kabupaten. Diketahui, hari jadi Kabupaten Blora pertama kali ditetapkan pada tanggal 6 Januari 1987 berdasarkan penelitian tim Fakultas Sastra Universitas 11 Maret Surakarta. Hasil penelitian itu disahkan oleh Bupati Blora pada tahun 1987 dengan nomor keputusan 071/031. Kemudian, disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1987 dan peringatan resmi pertama kali dilaksanakan pada 11 Desember 1989 atau jika dihitung mundur, hari jadi ke-240. Pemirsa, sekali lagi, ini bukan soal ingin mengganti atau memperkokoh tanggal semata, tetapi memastikan momentum yang setiap tahun diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Blora benar-benar akurat secara historis. Sejumlah pemberitaan hingga saat ini mencantumkan bahwa hari jadi Blora adalah 11 Desember. Seperti dilansir di tempo.com, mengenai sejarah Kabupaten Blora disebutkan, menurut cerita rakyat, Blora berasal dari kata blor, yang berarti lumpur, kemudian berkembang menjadi Bloran, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Blora. Pada abad ke-16, Blora masuk ke dalam kerajaan Jipang, yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Demak. Adipati Jipang pada waktu itu bernama Arya Penangsang, atau lebih dikenal Blora nama Arya Jipang, Pati, Lasem, Blora, dan Jipang sendiri. Seperti dilansir Potret Blora, Kerajaan Pajang tidak lama berkuasa karena ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram Islam yang berkedudukan di Kotok Gede, Yogyakarta. Blora merupakan bagian dari wilayah Mataram bagian timur atau Bangkawan Wetang. Pada masa pemerintahan Pakubuwono I 1704–1719, wilayah Blora diberikan kepada putranya Pangeran Blitar yang diberi gelar Adipati. Pada masa pemerintahan Pakubuwono II 1727–1749 terjadi pemberontakan pada masa Mataram yang dipimpin oleh Mangkubumi dan Mas Sahid. Mangkubumi berhasil menguasai Sukawati, Glorobagan, Demak, Blora, dan Yogyakarta. Menurut pesan Babat Giyanti dan Serat Kuntorotama, Mangkubumi menjadi raja pada hari pertama Surat Arip 1675, yaitu pada tanggal 11 Desember 1749. Bersamaan dengan diangkatnya Mangkubumi menjadi raja, diangkat pula pejabat-pejabat lain, termasuk pemimpin prajurit Mangkubumi, yaitu Wiratikta yang menjadi Bupati Blora. Hingga saat ini tanggal 11 Desember diperingati sebagai hari lahir Kabupaten Blora, yang secara tidak langsung mengakui bahwa tanggal 11 Desember 1749 adalah hari ulang tahunnya. Pemirsa, penetapan tanggal 11 Desember 1749 didasarkan pada peristiwa administratif yang dianggap sebagai momentum berdirinya Blora sebagai wilayah kabupaten dalam struktur pemerintahan saat itu. Dalam dokumen-dokumen lama termasuk arsip Babat Mentawis, Babat Kuntorotama, Babat Giyanti, silsilah leluhur dan catatan tentang para bupati dari masa ke masa, muncul sejumlah catatan yang menyinggung adanya tokoh-tokoh awal seperti Pangeran Pojok beserta keturunannya yang menjadi pejabat lokal di wilayah Blora. Catatan tentang peringatan hari jadi Blora tulisan Herman yang dimuat surat kabar berbahasa Jawa Jayabaya terbitan 28 Januari 2020 menyebut generasi awal yang terkait dengan pemerintahan Blora diantaranya RT Jodidipo Putra Panderan Pojok, RT Jodikromo, RMP Adipati Cokronegoro, hingga RMA Aryo Cokro Nagara, serta para bupati berikutnya yang tercatat menjabat pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Daftar ini menunjukkan bahwa struktur pemerintahan Blora sudah berkembang cukup lama
sebelum tanggal yang kini diperingati sebagai Hari Jadi. Hal tersebut menjadi perhatian para pemerhati sejarah dan budayawan Blora untuk diteliti ulang. Sejak peringatan pertama pada 1989, kegiatan ziarah makam bupati-bupati terdahulu menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan Hari Jadi Blora. Di antaranya ziarah ke makam-makam para bupati terdahulu di Desa Ngadipurwo dan makam sesepuh lain yang dianggap memiliki kaitan dengan pembentukan pemerintahan. Tradisi ziarah makam bupati-bupati terdahulu dilaksanakan dengan mengenakan busana adat Jawa, blangkon, beskap krowak, dan bawahan jarik, dipimpin tokoh agama dan dihadiri jajaran pejabat Pemkab Blora. Banyak kalangan budayawan Blora menilai bahwa sejumlah sumber sejarah perlu diverifikasi ulang, terutama terkait kesinambungan silsilah bupati, status administratif Blora pada masa kerajaan Mataram dan VOC, hubungan genealogis Pangeran Pojok dengan para bupati awal, serta dokumen penetapan wilayah. Lantas pertanyaan berikutnya, apakah data sejarah daerah perlu diperbarui agar Hari Jadi Kabupaten Blora memiliki dasar yang paling kuat? Ini bukan soal mengganti tanggal semata, tetapi memastikan momentum yang diperingati benar-benar akurat secara historis. Hingga kini pemerintah Kabupaten Blora masih merujuk pada Perda tahun 1987, namun diskusi yang kini muncul anggap saja sebagai dorongan positif bagi proses revalidasi sejarah lokal. Ini adalah sebuah pertanyaan panjang yang suatu saat dicari titik temunya. Pemirsa, lain daripada itu, mungkin ini banyak yang belum mengetahui bahwa ada berbagai hari peringatan dan perayaan di berbagai belahan dunia bertepatan dengan tanggal 11 Desember. Apa saja hari penting yang diperingati tanggal 11 Desember? Simak informasi selengkapnya. Seperti dilansir di detik.com Jogja, pada tanggal 11 Desember terdapat berbagai peringatan hari penting yang dirayakan di berbagai negara dunia. Untuk mengetahui peringatan apa saja yang bertepatan dengan tanggal ini, berikut informasi mengenai hari-hari yang diperingati pada tanggal 11 Desember 2023. 11 Desember memperingati hari apa? Yang jelas, tanggal ini adalah Hari Jadi Kabupaten Blora. Mengutip laman resmi pemerintah Kabupaten Blora, Blora resmi menjadi daerah kabupaten pada hari Kamis Kliwon, tanggal 2 Suro tahun 1675, atau tanggal 11 Desember 1749 Masehi, dengan bupati pertamanya bernama Wilatikta. Oleh karena itu, tanggal 11 Desember menjadi Hari Jadi Kabupaten Blora. Blora memiliki asal kata blor yang artinya lumpur, kemudian berkembang menjadi Mbeloran, dan saat ini dikenal sebagai Blora. Secara etimologi, Blora berasal dari kata wai yang artinya air, dan lorah yang artinya jurang atau tanah rendah. Blora diartikan sebagai tanah rendah berair yang dikaitkan juga dengan tanah berlumpur. Mengutip situs National Today, tanggal 11 Desember menjadi perayaan Hari Gunung Internasional. Gunung yang ada di dunia menjadi salah satu fitur geologi yang paling menarik yang menyuguhkan pemandangan alam yang mengesankan. Hingga saat ini, banyak pendaki yang gemar mendaki puncak-puncak gunung. Dengan adanya peringatan ini, dapat mendatangkan semangat bagi para pendaki, begitu juga bagi orang-orang yang ingin melakukan pendakian. Pada hari ini, masyarakat dapat mencoba mendaki gunung, membantu membersihkan area gunung, dan menceritakan tentang gunung kepada orang lain. Bagi para pendaki yang hendak naik gunung, pastikan juga membawa peralatan yang lengkap agar selamat hingga kembali. Selain itu, ternyata juga hari ulang tahun UNICEF. Melansir laman National Today, United Nations International Children's Emergency Fund atau UNICEF memperingati hari ulang tahunnya pada tanggal 11 Desember. UNICEF didirikan pada tahun 1946 sebagai badan amal yang bertugas memberi bantuan kepada anak-anak. Saat ini, organisasi ini telah hadir di 192 negara dan wilayah. Pada awalnya, UNICEF didirikan untuk menyediakan makanan darurat dan layanan kesehatan bagi anak-anak dan ibu yang terkena dampak Perang Dunia II. Lebih lanjut, UNICEF menjadi badan amal dengan reputasi tinggi dan terpercaya untuk membantu menyelamatkan nyawa anak-anak dengan menyediakan layanan kesehatan, imunisasi, air bersih dan sanitasi, nutrisi, pendidikan, dan banyak lagi. Satu lagi, 11 Desember ternyata Hari Republik Burkina Faso. Mengutip situs National Today, negara Burkina Faso memperingati Hari Republik pada tanggal 11 Desember.
Sebelumnya, Burkina Faso dikenal sebagai Volta Hulu yang kemudian menjadi republik dan bergabung dengan koloni Prancis Afrika pada tanggal 11 Desember 1958. Pada tanggal 4 Agustus 1984, Volta Hulu berubah nama menjadi Burkina Faso yang diganti oleh Presiden Thomas Sankara. Burkina Faso adalah negara Afrika yang memiliki banyak sejarah dan budaya. Negara ini menjadi salah satu importir emas, kapas, dan tanaman. Negara ini pernah dijajah Prancis hingga banyak budaya Prancis yang masih melekat. Salah satunya adalah bahasa Prancis yang ditetapkan sebagai bahasa resmi. Pemirsa, peninjauan ulang hari jadi Kabupaten Blora ini bukanlah sekadar isu pergantian tanggal semata. Ini adalah upaya kolektif untuk memastikan bahwa momentum yang kita peringati benar-benar memiliki landasan historis yang kuat dan akurat. Kita tunggu bersama hasil kajian mendalam dari tim yang berwenang. Semoga penetapan yang baru nanti mampu memancarkan semangat dan kebanggaan masyarakat Blora seutuhnya. Saya Urip Daryanto bersama seluruh grup Blora TV yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di ulasan berita berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.